Sobat, jalanan memang cukup terjal untuk kita bisa mengakses lokasi yang akan kita tuju. Akhirnya kita sampai juga Pak Kapolres. Alhamdulillah. Kami bersama Dandim pertama mendorong, mengajak, kemudian memfasilitasi yang petani selama ini membiarkan. Ya, hari ini kita berikan kepastian harga dan sebagainya, sehingga petani terdorong untuk menanam kembali. Namanya pertahanan itu bukan hanya serangan-serangan yang bersifatnya senjata ataupun lain-lain. Pertahanan itu ya, pangan ini juga maksud pertahanan. Sampai dengan kemarin ya, Polresta Bandung ini sudah mendistribusikan lebih kurang 350 ton beras SPHP. Kang Yudi ya. Iya. Kang Yudi keadaannya gimana? Ini teh udah 20 tahun, Pak. Nah, ini kursi roda ya, bisa digunakan. Jadi kalau berjemur nanti Yudinya gampang. Kepolisian Republik Indonesia menggelar program gerakan pangan murah di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Rabu 20 Agustus 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung gerakan pangan murah Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolri Sigit memaparkan bahwa sejak 6 hingga 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan gerakan pangan murah pada 15.419 titik lokasi di 36 Polda Jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras. Sebelumnya di Banten, Kapolri juga melakukan peninjauan pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman Mapolda Banten pada Selasa 12 Agustus 2025. Dalam kegiatan ini tersedia 27 ton beras SPHP, minyak goreng, dan gula yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Baik beras, kemudian gula, dan minyak, semua dijual dengan harga sesuai dengan standar dari Bulog. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan agar bisa sampai langsung di konsumen di bawah HIT atau maksimal sama dengan HIT. Oleh karena itu tentunya kita terus mendorong program dari perintah dari Bapak Presiden agar beras SPHP segera tersalur. Gerakan pangan murah juga digelar Polresta Bandung di halaman Upakarti Soreang, Kabupaten Bandung. Warga rela antre agar dapat beras murah. Gerakan pangan murah ini akan berlangsung hingga Desember 2025 dengan pasokan beras mencapai 80.000 ton. Adapun gerakan pangan murah Polri digelar di Mapolsek Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono. Dalam kegiatan ini, sebanyak kurang lebih 400 ton beras SPHP disalurkan oleh Polresta Bandung ke masyarakat. Lalu bagaimana selengkapnya terkait gerakan pangan murah yang digelar oleh Polri serta langkah Polresta Bandung untuk mendukung swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan untuk ditanami jagung? Berikut selengkapnya dalam program Abraham. Sampurasun, saya bersama Pak Dandim, bersama Brother Abraham Silaban. Ya. Ini kami akan ke Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu, untuk melakukan penanaman jagung di lahan masyarakat yang selama ini tertidur. Tentunya ini dalam rangka mendukung program pemerintah Bapak Presiden untuk ketahanan pangan serta mengimplementasikan atensi Bapak Kapolri. Tentunya semua ini adalah untuk masyarakat agar Indonesia lebih maju. Gas! Ini luar biasa ya, karena daerah yang kita akan
tempuh bisa dikatakan relatif terjal ya, begitu ya Pak Sedikit Kapolres terjal. ya? Jadi kita menggunakan sepeda motor bersama dengan Letkol Tinton, saya bersama dengan Kombes Aldi Subartono, kami akan menempuh jarak berapa jauh kira-kira Pak Dari Kapolres? sini sekitar 5 km. 5 kilo? 5 kilo. Oke, Ke arah perbukitan. ke arah perbukitan. Kita akan ketemu dan langsung meluncur di sana. Enak. Yuk kita jalan. Cepat Waka. Sobat, jalanan memang cukup terjal untuk kita bisa mengakses lokasi yang akan kita tuju. Ya, semoga kita bisa dapat mengakses lokasi yang menjadi lokasi tujuan kita untuk melakukan penanaman. Jalan berliku dan berbukit, tidak sepenuhnya aspal, lecek dan licin. Wuhu. Akhirnya kita sampai juga Pak Kapolres. Pak Dandim. Alhamdulillah. Jadi di sini ada lahan 20 hektar yang selama ini terbengkalai ya, karena beberapa faktor, pertama kepastian harga, kemudian juga masalah pupuk dan lain-lain. Sehingga hari ini kami bersama Bulog ya, tentunya memastikan bahwa hari ini jagung pipil itu harganya terjamin. Oke. Dengan kadar air 18 sampai 20 itu di harga 5.500 ya Pak Dandim ya. Kemudian di kadar air 14 itu harganya 6.400. Tapi tetap memperhatikan alpha toksin. Ya, itu nggak boleh lebih dari 50%. Dan apa yang akan kita lakukan hari ini, Pak Kapolres, Pak Dandim? Hari ini kita akan menanam ya Nanam jagung Oke. di lahan yang sudah mulai dibersihkan oleh petani. Oke. Target kita di sini 20 hektar. 20 hektar. 20 hektar. Ini kita juga dapat pupuk dari nih, sini Kang. Bang Bara. Dari Bang Bara. Bang Bara. Oke. Pupuknya gratis ya? Gratis. Dari Pemda. Dari Bang Bara. Oh, Bang Bara, dari Bang Bara, Bang. Bibit ini menggunakan bibit Bayangkara ya. Bibit jagung Bayangkara. Nah, sehingga nanti petani di sini kita berikan secara gratis. Ya. Bibitnya gratis, pupuknya gratis, pembersihan lahan gratis. Kemudian nanti juga tidak ada resiko kepada petani ketika misalnya gagal, itu udah petani ya memang tidak perlu mengganti rugi. Hanya memang kita membutuhkan komitmen para petani untuk serius dalam merawat, intinya memelihara jagung sampai nanti panen. Kami bersama Dandim pertama mendorong, mengajak, kemudian memfasilitasi yang petani selama ini membiarkan. Ya, hari ini kita berikan kepastian baik nanti harga dan sebagainya, sehingga petani terdorong untuk menanam kembali. Pak Dandim, jadi support ya berarti TNI Polri support dalam upaya ketahanan pangan ini ya? Pasti kalau TNI Polri selalu support dengan ketahanan pangan. Khususnya sekarang bidang dari kepolisian sendiri untuk tanaman jagung di daerah ini kan sekarang polisi sedang melaksanakan tanaman jagung secara serentak ya. Kurang lebih lahan sekarang dibuat itu adalah lahan yang dulunya tidak produktif jadi produktif. Dan yang lebih istimewa lagi, Pak Kapolres ini mengajak salah satu pupuk organik dari Kabupaten Bandung sendiri untuk membantu. Secara harga pupuk ini kan mahal, kita untuk organik. Nah, itu satu Pak Kapolres melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi istilahnya kita memastikan bahwa suplai untuk jagung, untuk peternak apa itu bisa tercukupi di wilayah kita sendiri. Ini pupuk nih dari ini, Bang Bara. Ini pupuk asli produk Bang Bara dari Cicalengka. Cicalengka ya, Bandung ya. Ini dari Bang Bara memberikan gratis ya? Ya, Gratis. juga bantu ketahanan pangan Berapa hektar? untuk 100 hektar. 100 hektar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Yang saya hormati tentunya Pak Dandim ya, ini rekan kerja saya yang selama ini selalu gercep dalam mendukung semua program-program pemerintah dan kepolisian. Ini juga ada support dari Bapak Bupati.
Kita ada di titik di mana upaya penanaman jagung yang diharapkan bisa membuahkan hasil bagi paling tidak petani-petani lokal yang ada di sini. Tempatnya memang berbukit, butuh effort untuk menjangkau lahan yang ditanami. Harapannya Babinsa, Babin Kamtipmas yang ada di sini juga mungkin sudah terbiasa, tapi yang jelas adalah dimanapun lahannya selama itu bisa dioptimalkan untuk penanaman, mengapa tidak? Gimana? Bukan hanya menggapainya lewat sepeda motor kita yang cukup ternyata kita juga harus mendaki sebelum menanami. Yes. Jadi inilah lahan-lahan yang selama ini terlantar karena memang medannya agak sedikit sulit. Juga tadi saya sampaikan masalah jaminan harga. Oke. Sehingga kita hadir untuk memberikan kepastian kepada para petani sehingga petani tergerak ini menanam. Oke. Kemudian kemudahan yang kita berikan, alhamdulillah ini menggerakkan hati petani untuk bersemangat kembali. Oke. Menanam lahan tidur dengan jagung. Menemukan titik lokasi ini seperti apa ceritanya, Pak Kapolres? Jadi dalam mengimplementasikan program Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, kami menginstruksikan kepada para Kapolsek dan Babin Kamtipmas yang dibantu oleh Babinsa dan rekan-rekan TNI untuk mengendus lahan-lahan yang selama ini terbengkalai. Sehingga alhamdulillah kita menemukan 40 hektar. 40 hektar ya? 40 hektar. Oh, di sini biasa. 20, di Cikancung 20. Mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga ini target kami semuanya bisa tertanam. Jadi untuk Polresta Bandung saja 40 hektar ya? 40 hektar. Kapolres. 40 hektar. Tengkulak Bandar Mafia, sikat. Kita potong hari ini. Betul ya? Hari ini Tengkulak Bandar Mafia kita pangkas. Namanya pertahanan itu bukan hanya serangan-serangan yang bersifatnya senjata atau lain-lain. Pertahanan itu ya, pangan ini juga maksud pertahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita melakukan penanaman jagung di Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Penanaman terus dilakukan untuk memastikan bahwa cita-cita ketahanan pangan bisa diwujudkan. Penanaman jagung terus dilakukan. Lepas dari sesungguhnya ada kritik nih, Pak Kapolres. Apa urusan kemudian kepolisian melakukan penanaman karena itu bukan tupoksinya? Bagaimana Anda menjawabnya? Polisi ya. Jadi gini, suatu kejahatan itu kita tidak boleh melihat hanya hilirnya, tapi ada hulu. Iya. Salah satu penyebab faktor kriminalitas juga masalah faktor ekonomi. Iya. Sehingga hari ini kita juga mengobati di hulunya. Ya. Kita berkontribusi terhadap ketahanan pangan yang nanti ini dapat memberikan kontribusi kesejahteraan kepada para petani. Ya. Artinya bukan hanya di hilir, tapi di hulu juga harus kita obati. Maka Polri juga hadir di hulunya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa ini semua sudah terukur dengan profesional di bidangnya? Pastikan bahwa ini tidak hanya seremonial belaka yang ketika tidak diawasi jalannya, ya ini ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Baik, ada pendampingan. Maka hari ini kami menghadirkan kepala desa
Bu Camat, Dinas Pertanian, ya, serta menghadirkan para ahli di bidangnya. Artinya untuk kontrolnya ini semua lapisan, mulai dari para petaninya sendiri, ada ketua kelompoknya, kemudian ada dari Pak Kades, ada dari Bu Camat, Babinsa, Babin Kamtibmas, ini semua berperan. Sehingga program ini tidak hanya seremonial, ini benar-benar kita akan wujudkan, akan kita implementasikan bahwa ini nggak main-main. Ini 20 hektar di sini ya? 20 hektar. Untuk di Satuan Wilayah Hukum Polresta Bandung, target berapa? Kami sudah menemukan lagi lahan 20 hektar di Kecamatan Cikancung yang juga tertidur, ya, nggak dimanfaatkan karena beberapa faktor. Dan kami sudah melaksanakan terapi-terapi, ya. Insya Allah nanti di kuartal ketiga paling lama September di awal juga akan kita tanam sekitar lebih kurang 20 hektar. 20 hektar lagi? 20 hektar lagi. Oke. Bibit, pupuk, dan lain sebagainya itu sudah tersedia? Tersedia. Bibit, pupuk dari kami dan ada dari investor. Yang tidak ada beban 1 rupiah pun kepada petani. Sudah dilakukan studi tidak? Apakah kemudian tanaman jagung memang kompatibel dengan tanah yang ada di sini misalnya? Untuk ketinggian ini masih cocok, ya, masih masuk. Kemudian beberapa ahli, ya, seperti ini dari Bang Bara ini juga kita membawa alat-alat yang mengetes kadar tanah, ya. Sehingga tadi ada kekurangan fosfat. Nah, ada juga pupuk yang untuk bisa mengobati itu. Ini akan terus kami kawal sampai nanti dengan panen. Bahkan nanti sampai kuartal ke-1 di 2026 harapannya petani sudah mandiri karena sudah menghasilkan dan sudah punya modal untuk melakukan penanaman secara mandiri. Output hasil panennya akan kemana? Pertama, berdasarkan data yang kami punya di Kabupaten Bandung ini bahwa kita ini masih membeli jagung dari daerah lain, ya, untuk kebutuhan peternakan, ya, dan lain-lain, pakan ternak. Nah, oleh karena itu harapannya ketika nanti produksi jagung di sini meningkat, maka kita nggak tergantung dengan daerah lain. Artinya pemberdayaan masyarakat lokal ini semakin baik. Oke. Dan ada TNI juga ya, Pak Dandim. Ada yang disampaikan? Kalau saya menambahkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 34 bahwa tugas kita TNI Polri itu adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Sampaikan dari Pak Kapolres itu benar, kita sudah melaksanakan kegiatan ini sudah mulai dari Januari sebetulnya. Januari kita laksanakan sama Pak Kapolres sama kami menanam sebetulnya sudah hampir 20 hektar lahan jagung di Arjosari. Itu outputnya sudah dirasakan sama petani. Sudah ada hasilnya? Sudah ada hasilnya, sudah sama Kapolres sudah ada hasilnya. Oke, kira-kira berapa banyak waktu itu? Kalau 1 hektar itu menghasilkan pipil kering itu kurang lebih 6 ton. 6 ton ya. Kalau dia basah itu sesuai dengan itu 12 ton. Oke. Setelah ada hasil dari produktivitas ini, itu bisa dijual di Bulog, kita kawal gitu. Nah, sehingga harga itu stabil. Dan akan bersama-sama untuk mengawal jalan ini semua. Semuanya kita sama-sama. Sama TNI Polri sama-sama mengawal program pemerintah. Karena kritik yang sama juga disampaikan kepada TNI. Urus apa? Tanam padi. Harusnya kan fokus saja kepada urusan pertahanan. Sama halnya kemudian Polri. Urus saja urusan keamanan. Berdiri bersama di sini. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim di sini. Saya bisa katakan ini pandangan yang jarang sebetulnya. Tapi saya harus sampaikan, Pak Dandim, bagaimana menjawab kritik itu? Apa urusan kemudian juga TNI tanam padi? Namanya pertahanan itu bukan hanya serangan-serangan yang bersifatnya senjata atau lain-lain. Pertahanan itu ya pangan ini juga maksud pertahanan. Masalah ketahanan pangan itu kan pertahanan juga. Jadi kita membantu istilahnya meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kami kan TNI kan pertanian itu, tanam padi, bahwa sudah kita laksanakan membantu masyarakat bagaimana caranya meningkatkan produktivitas. Dulunya mungkin lahan ini tidak tidur, seperti ini hari ini bisa produktivitas lebih, bisa lahannya tuh produksi 4 ton, bisa hasil 6 ton, 8 ton, nah, seperti itu. Itulah fungsinya kita untuk mengontrol itu. Bu Camat, ini bagus ya? Kalau kami melihat dari upaya TNI dan Polri ini merupakan perlu diapresiasi. Apresiasi karena seperti tadi disampaikan dalam sambutan Pak Kapolres bahwa kita menuju Indonesia emas 2045. Jadi hal yang menjadi urgen adalah kedaulatan, termasuk kedaulatan pangan.
ketika kita memulai langkah kecil di hari ini, mudah-mudahan menjadi lompatan besar di 2045 nanti. Yes. Oke. Dan Keren. camat merasa terbantu oleh itu. Sangat terbantu. Para petani terbantu. Terbantu. Bahwa apapun wacana diskursus di luar sana, para petanilah yang mengalaminya dan akan merasakan hasilnya. Jika kemudian ini benar-benar serius dikelola bersama dengan Pak Kapolres dan timnya dan juga ada Pak Dandim, ini akan bisa membawa nilai tambah ekonomi bagi para petani di sini. Ini yang ditunggu-tunggu. Betul. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Solihin. Pak Solihin. Pak Solihin petani. Udah berapa lama bertani di sini? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya. Ketika kemudian diproyeksikan tanam 20 hektar di sini jagung, kira-kira menurut Bapak itu akan menolong atau tidak? Menolong, Pak. Sangat menolong untuk petani. Oke, berapa petani yang nanti akan olah ini, Pak? Kurang lebih 60 orang. 60 ya, Pak ya? Yakin, Pak, dengan 20 hektar bisa kelola ya, Pak ya? Kelola, yakin. Bapak udah puluhan tahun jadi petani. Kira-kira apa tantangannya kalau tanam jagung di sini? Jagung di sini ya takutnya ada monyet hunkul, Pak. Apa tuh monyet hunkul? Saya baru tahu tuh, Pak, monyet hunkul. Hama. Oh, tantangan hama berarti ya? Oke. Tapi kalau jagung pipil, monyet nggak makan kayaknya. Ya kan? Tahu ya. Hah? Enggak ya kan? Kalau jagung manis dimakan. Oke. Berarti Monyet hunkul, maksudnya hanya monyet lagi. oh, monyet hunkul. Oh, hanya monyet. Hanya monyet. Oh, iya, Tantangannya itu monyet hunkul, maksudnya hanya monyet. Oke. Artinya selama ini ketika tanam jagung manis, maka sering Tantangannya adalah hama. diambil, dirusak oleh monyet ya. Oke. Berkenan kemari, Pak. Berarti berapa total penduduk di Desa Cikoneng ini, Pak? 6.800. 6.800. Oke. Berarti kemudian ketika produksi pertanian jagung dioptimalkan di sini, apa nilai tambah yang bisa dirasakan oleh para petani? Ya, intinya membuka lapangan pekerjaan juga khusus para petani, menambah penghasilan gitu. Menambah penghasilan? Ya. Menambah lapangan kerja ya. Menambah lapangan pekerjaan juga. Kebetulan pas pertama Pak Kapolres ke sini, bahwa Pak Kapolres siap membantu untuk marketnya gitu. Penjualannya. Oke. Jadi bukan hanya penanamannya saja, tapi pasarnya juga dibantu. Ya. Kalau untuk penanaman kan itu udah keahliannya di petani. Justru yang susahnya itu penjualannya. Karena kebanyakan dulu itu pernah ada seperti tengkulak atau bandar gitu kan. Memberi bibit, memberi pupuk, terus harga jualnya juga kan ini nih cekik gitu. Itu bener nih, tengkulak bandar mafia sikat. Kita potong hari ini. Betul ya? Hari ini tengkulak bandar mafia kita pangkas. Benar ya? Benar ya. Siapa yang main-main disikat? Sikat. Maka sekarang kita ambil alih. Di sini kita ambil alih sehingga para petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak. Harapannya nanti di semester 1 karena mereka sudah punya modal, ini bisa mandiri. Ya. Kan sekarang ini kita subsidi ini semua dan gratis tanpa ada feedback ke kita. Nanti di 2026 kuartal 1 harapannya para petani sudah punya modal, ini bisa mandiri. Kita tinggal mengawasi dan memfasilitasi ke Bulog untuk penjualannya. Luar biasa. Apa yang ingin disampaikan Pak Kapolres terhadap mafia tadi, tengkulak? Karena kita tahu rantai ataupun distribusi pangan itu selalu masalahnya ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang bermain di sana. Ya intinya jangan menyusahkan masyarakat ya. Kalau ingin membantu masyarakat, bantulah sebaik-baiknya, bantu selayak-layaknya ya. Jangan keringat petani tenaganya terkuras, tapi keuntungan besar malah kepada tengkulak. Pak Kapolres terakhir, ini selaras dengan asa cita Presiden Prabowo. Tentu kita tahu, Pak Dandim juga tahu itu. Swasembada pangan itu terus harus dilakukan, digaungkan. Kerja-kerja itu sedang dilaksanakan. Salah satu jagung untuk pakan ternak untuk memastikan bahwa kita bisa produktif di sana. Padi sedang berjalan. Apa yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Tentunya kami kepolisian Polresta Bandung, Polda Jawa Barat terus akan mengimplementasikan program pemerintah Bapak Presiden Asta Cinta, karena kami sudah melihat ya, membreakdown semua ini tujuan mulia ya, Bapak Presiden dengan program-programnya yang sangat mulia ya untuk anak bangsa, untuk Indonesia ya, agar Indonesia ini bisa berdaulat ya, bersatu ya, agar Indonesia lebih maju lagi. Oke, luar biasa. Pak Dandim terakhir. Ya, mungkin sama saja dari kami dari TNI juga mengawal program dari pemerintah yang selama ini sudah berjalan, mulai penanaman, MBG termasuk penanaman jagung bersama TNI Polri sangat baik.
kita akan kawal pemerintah ini untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kapolres. Terima kasih Kombes Pol Aldi Subartono dan terima kasih Pak Dandim Letkol Tinton juga sudah berbincang bersama kami dan para petani. Happy ya, senang ya? Ya, senang. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Ya sobat, pertanyaan pentingnya adalah apakah kemudian kontur tanah di sini sesuai dengan tanaman yang akan ditanamkan? Dalam artian, apakah kemudian lahan ini bisa menumbuhkan tanaman jagung di sini? Tentu itu bisa dijawab oleh profesional di bidangnya. Kang Heri hadir di sini dari Bang Bara ya? Ya. Bang Bara adalah Bangkit Bersama Rakyat. Bangkit Bersama Rakyat. Ini semacam Kita kumpulan. perkumpulan, Ya. Perkumpulan dari Pertanian. swadaya Yes. para petani Ya. yang bergerak di bidang pupuk. Pupuk, ya. Ini alat ini untuk menggunanya apa? Untuk Kang Heri? ngecek nitrogen, fosfat, kalium. Oke, kita coba ya. Ya. Kita coba. Oke. Setelah itu langsung pencet oke saja. Ya. Oke. Ini kelembaban 49%. Suhu ataupun temperaturnya 21,9 Ya. derajat Celcius. Ya. pH-nya, kadar pH-nya di sini 6,6. Ya. Artinya apa? 6,6 itu udah cukup. Cukup. Ya, cukup. Kalau 4 udah nggak bisa ditanam. Berarti apa yang mesti diobati di sini? Yang harus diobati ini dikasih asam umat, nanti ini si fosfatnya akan naik. Makanya di sini sering kejadian bule. Tuh, tanaman semua bule tuh. Kuning. Oh. Karena itu kekurangan kuning ya? fosfat. Nah, Ini kekurangan fosfat, Pak. ini tanaman kekurangan fosfat. Iya. Artinya dari sini kita bisa lihat libatan profesional juga sungguhnya sudah dilakukan. Beda. Dari Bang Bara yang mereka ahli di bidangnya, mereka sudah melakukan pengukuran dan mereka akan memberikan semacam penyelesaian lah terhadap persoalan tanah yang ada di sini. Terakhir, saya ingin tahu tanggapan Anda. Sekarang pelibatan TNI Polri dalam urusan tanam menanam. Banyak kritik di sana. Ya, Tapi gini-gini. menurut Anda, apakah kemudian itu bisa jadi jawaban sungguhnya dari persoalan yang bangsa ini sedang hadapi, bahwa kita perlu aktivasi lahan baru, bahwa kita juga perlu penggalakan tanaman-tanaman yang kaitannya dengan komoditas pertanian. Bagaimana menurut Anda? Kalau tidak sama TNI sama Polri, masyarakat kita susah, Pak Bram. Oh ya? Susah. Tanya aja masyarakat. Mungkin sekarang ngomong, besok lupa. Oke. Tapi kalau didorong sama TNI, Harus digerakkan. harus digerakkan itu, dan karena SOP-nya jelas. Dan kemudian apa yang dibutuhkan bisa disampaikan Bisa langsung. sampaikan langsung. Kang Heri, hatur nuhun pisan. Siap. Habis. Siap, Pak. Hatur nuhun Kang. Siap, Pak. Ya, bincang bersama dengan kami. Kami berharap bahwa ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik lah. Siap. Setidaknya bagi masyarakat setempat dan dalam skala yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kami Polresta Bandung, alhamdulillah 2 minggu lalu juga kita menindak salah satu distributor ya atau penggilingan padi yang ternyata kualitasnya itu tidak sesuai dengan kemasan. Inilah ratusan personel Babin Kaptimnas di wilayah Polrestabes Bandung saat menyiapkan aksi gerakan pangan murah. Bertempat di halaman Mapolrestabes Bandung, personel Babin Kamtibnas tampak bersiap memindahkan beras SPHP ke kendaraan roda 2 untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat Kota Bandung. Gerakan pangan murah ini dilakukan secara door-to-door untuk menyasar masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor polisi untuk membeli beras murah. Dalam kegiatan ini, Polrestabes Bandung menyiapkan 11 ton beras SPHP. Beras SPHP Bulog ini dijual seharga Rp11.000 per kilogram, di mana lebih murah dari harga pasaran yang berkisar Rp12.500 per kilogramnya. Gerakan pangan murah secara door-to-door ini disambut antusias oleh warga yang langsung membeli beras kemasan premium murah tersebut. Kami melaksanakan program delivery pembelian beras SPHP ke masyarakat. Jadi kami mengerahkan seluruh Babin Kamtibmas yang ada di jajaran Polrestabes Bandung. Kurang lebih tadi ada kendaraan roda 2 sebanyak 149 roda 2 yang dikendarai oleh Babin Kamtibmas,
dan beras SPHP yang dari Bulog dengan harga 11.000 per kilogram itu langsung didistribusikan ke para warga yang ingin membeli. Jadi langsung door to door. Jadi hari ini kita menyalurkan kurang lebih 11 ton beras SPHP yang sudah langsung didistribusi ke seluruh Babin Kamtibmas. Ini program untuk memudahkan. Kemarin memang banyak warga masyarakat datang ke Polrestabes Bandung maupun ke Polsek, tapi khusus hari ini kami canangkan program langsung door to door kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih dimudahkan untuk membeli beras SPHP tersebut. Gerakan pangan murah yang dilakukan Polrestabes Bandung merupakan wujud dukungan Polri untuk mengantisipasi kelangkaan beras dan menjaga stabilitas ekonomi. Diharapkan dengan adanya kegiatan pangan murah ini, perekonomian masyarakat menengah ke bawah terbantu. Sobat, kita di Polsek Pasir Jambu, Polresta Bandung, melihat bagaimana upaya gerakan pangan murah terus dilakukan. Lebih dari 20 titik dilakukan secara serempak upaya gerakan pangan murah untuk stabilisasi harga beras yang melonjak belakangan. Ini gerakan pangan murah Polresta Bandung. Masyarakat beli. Halo. Udah habis berasnya? Ibu mau ambil beras ya? Silakan Bu. Bapak silakan. Oh, daftar dulu. Ini 5 kilo berapa harganya Bu? 57.500. Ya. Oke. Ini ada beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, alias beras Bulog ya biasanya. Ini komoditas tambahan ya Pak? Tambahan. Ya. Ini kita dari Dispakan juga kolaborasi diminta Pak Kapolres. Oke, dari mana Pak? Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung. Ya. Oke, apa saja yang tersedia di sini Pak? Komoditas yang kita support di gerakan pangan murah ini ada gula. Oke, ada gula ya. Ada minyak. Minyak goreng. Minyak goreng. Ada juga yang 1 liter sudah habis. Apa? Minyak yang 1 liter. Oh, minyak kita. Oke. Ini harganya juga kita menyesuaikan. Tapi ini ukurannya pas kan? Ukurannya pas. Jangan sampai yang seperti masalah-masalah yang luar sana, ukurannya nggak sesuai gitu. Betul. Ini pastikan pas. Ya, dan juga kita supporting di pangan segarnya Pak. Sayuran pangan segar itu murah 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Boleh kesini Pak? Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Irman Pak. Pak Irman ya. Oke, kita lihat. Selain ada gula, kalau gula ini berapa? Ini gula 8.500. Berapa Pak? 8.500. Ini 8.500 ya. Oke. Untuk ukuran setengah kilo. Kalau ukuran per kilo 17.000 ya. Oke. Yang 1 literannya minyak kita sudah habis, responnya sangat luar biasa masyarakat. Oke. Selain memanfaatkan beras SPHP, juga kita komoditas tambahan. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ini pangan segar hasil pertanian juga, yang paket-paketan 5.000 dan 10.000. Oke. Bisa sambil belanja beras juga bisa di ini. Ini apa Pak? Ini lenca. Sabar aja teh. 5.000. 5.000. Semua per 5.000 Pak, kecuali per bawangan. Kecuali bawang 10.000. Oh, oke. Khusus supporting kegiatan. Jadi semua 5.000. 5.000. Oke. Murah ya? Murah. Ada wortel, timun. Ini apa nih? Ini jagung. Jagung kok warna ini? Jagung ketan. Jagung ketan ya? Ya, ini saya baru lihat. untuk kesehatan juga ya. Oke. Jagung ketan. Oke. Lagi nih ada terong, jamur ya? Jamur 5.000 udah. 5.000 Pak. Berarti serba 5.000. Serba 5.000. Ayah cengek ya? Cengek sama 5.000 Pak. Cengek 5.000. Iya. Tetiasa ditawar ya? Biasanya ibu-ibu yang biasa nawar kan ya? Harga pangan murah. Harga pangan murah. Ini udah murah. Ada yang masih Spesial ini Pak. harga spesial. Nah biasanya kalau udah murah gini masih ada yang tawar lagi? Enggak lah. Enggak. Ada. Oh. Hanya ada di sini. Iya. Biasanya di pasaran berapaan? Biasanya 30.000 per kilo Pak. Rp30.000 per kilo. Jadi Sekarang udah turun. segini kira-kira berapa? Kalau di luar? Di luar itu kena 7.500-an Pak. Oke, jadi korting 2.500 lah di sini ya. Oke, ini produknya ada bawang putih juga. Kalau ini 10.000. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Semoga sukses kegiatannya. Saya bincang dulu nih dengan para pembeli. Sebentar, lagi antri. Ya. Lagi mau beli apa? Beli beras.
Oke, ambil beras ya. Nanti nggak lihat itunya juga, komunitas sayur-sayurnya? Nggak, beras ya. Dijatah ya Bu ya? Iya. Berapa biasanya per Satu KTP. KTP? 2 karung. Satu KTP? Dua kantong. Oke. Bapak udah kasih KTP? Belum. Oke, tapi bawa KTP. Jadi semua yang kesini bawa KTP ya? Ya, kalau nggak kakak pokoknya ada identitas. Pak Aldi, kalau kita lihat ini antri terus ya Pak ya? Ada beberapa bahan pokok makanan lainnya yang kerjasama dengan dinas pertanian dan dinas pangan seperti ada minyak, ya. Kemudian bahan-bahan lainnya, sayuran. Oke. Sampai dengan kemarin, ya, Polresta Bandung ini sudah mendistribusikan lebih kurang 350 ton. 350 ton beras SPHP. 350 ton. Untuk wilayah hukum di Kabupaten Bandung. Oke. Dan hari ini? Hari ini target kita adalah 50 ton. Wow. Yang tersebar di beberapa polsek. Berapa titik? Sekitar 8 titik 8 hari ini titik. di beberapa polsek. Oke. Gelar yang ataupun giat yang sama ya Pak Kapolres? Giat yang sama. Jadi kita serentak hari ini. Oke. Oke, jadi jatah dari saya tadi cek ternyata dari satu KTP jatahnya 2 kantong. Ya. Ukuran 5 kilo. Ya. Jadi dapat saya informasikan ini adalah beras 5 kilo. Ya. Kalau per kilonya itu 11.500. Kalau 5 kilo harganya 57.500. Masing-masing masyarakat ini maksimal boleh membeli satu KTP 2 karung saja. Oke. Ya. Jadi kenapa kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi penimbunan. Semua masyarakat yang melintas di sini yang melihat ada ini silakan saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama membawa KTP-nya. Membawa KTP kita mendatakan ya satu orang itu maksimal 10 kilo. Oke. 2 karung. Oke. Nah, ini menarik sih. Gerakan Pangan Murah Polresta Bandung. Kenapa ini mesti dilakukan? Ya, kita sudah lihat bahwa itu sudah dilakukan oleh Kapolri. Tapi kita perlu elaborasi. Kenapa sampai pada prakteknya polisi ikut dalam distribusi beras SPHP, beras Bulog? Jadi begini, polisi ini kan ada sampai di lapisan masyarakat terbawah. Ada Babin Kamtipmas yang setiap hari bisa menjangkau, melihat langsung kondisi real masyarakat. Sehingga ini yang dimungkinkan Bulog menggandeng Polri, ya, karena Polri itu ada sampai tingkat desa, sehingga Bulog menggandeng Polri untuk mendistribusikan atau menjual, sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena hari ini kita real menyampaikan kepada masyarakat. Oh, ini kaitannya juga upaya untuk pengendalian harga ya? Pengendalian harga itu sudah pasti. Oke. Kedua, jangan sampai ada penumpukan oleh katakanlah tanda petik oknum ya, yang menumpuk beras sehingga penimbun sehingga ini merugikan masyarakat. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada penimbunan itu Pak Kapolres, law enforcement-nya seperti apa? Pertama tadi KTP ya. Jadi KTP itu salah satu untuk kita mengantisipasi agar tidak jadi penimbunan. Oke. Ya. Sehingga satu KTP itu maksimal bisa membeli hanya 2 karung. Oke. Nah, bicara soal harga yang hari ini eskalasi, harga beras. Ya. Tentu ini bicara juga rantai distribusi. Pastikan juga bahwa mereka-mereka yang bermain di tengah itu atau tengkulak-tengkulak ini juga harus ditindak kaitannya dengan beras. Upaya penegakan hukum itu berjalan ya? Kami Polresta Bandung, alhamdulillah 2 minggu lalu juga kita menindak salah satu distributor ya atau penggilingan padi yang ternyata kualitasnya itu tidak sesuai dengan kemasan. Oke. Nah, jadi kita sudah proses, sekarang dalam proses penyidikan ya. Jadi ada salah satu distributor penggilingan padi yang itu menjualnya beras bagus itu. Tapi setelah dicek mutunya oleh ahli terkait, ini ternyata standarnya masih di bawah. Oke. Pak Kapolres, kami juga melihat di sini ada posko pengecekan kesehatan juga ya. Ya. Kita boleh lihat ya sama-sama ya, Pak Kapolres ya. Kita juga menyediakan obat-obatan. Oh, ada obat-obatan juga? Obat-obatan yang nanti kita akan berikan secara gratis kepada masyarakat. Oke. Secara gratis diberikan kepada masyarakat. Obat-obatan apa saja, Pak? Boleh kita lihat, Pak? Obat-obatannya, Bu Dokter, apa aja nih Bu Dokter obat-obatannya? Ya. Ini menyiapkan obat-obat juga? Yes, obat apa aja yang disiapkan, Dok? Mulai dari obat batuk pilek, saluran pernapasan, kita siapkan juga obat saluran pencernaan seperti obat MAH, dan juga obat
pasti masyarakat juga butuh sehat ya, sehingga ketika melihat ada gratis, ini sekalian membeli beras. Ya. Luar biasa. Pak Kapolres. Nah ini apa nih Pak Kapolres? Ini motor Babin Kamtibmas yang memang sudah didesain untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Luar biasa. Berapa jauh jarak tempuh ke sana Pak? Masing-masing Babin ini sudah mempunyai data mana warga-warganya yang menjadi sasaran untuk menerima bantuan. Oke, boleh kita mau lihat langsung ke rumah yang mana di sana penerima bantuan ya? Ya. Sasaran dari penerima bantuan ini ada telur dan ada beras ya? Oke. Pak Kapolres, boleh kita jalan langsung ya? Oke, ayo. Boleh Pak Kapolres. Kang Yudi ya? Kang Yudi keadaannya gimana? Ini tuh udah 20 tahun, Pak. Nah, ini kursi roda ya. Nanti bisa dibuka ya, bisa digunakan. Jadi kalau berjemur nanti Yudinya gampang ya. Seneng ya? Senang. Waduh, luar biasa Ya. Pak. Ini titik pertama ya, kita sudah menyusuri jalan dan ini titik pertama di mana ini Pak Kapolres? Ini di Pasir Jambu, di desa apa ya? Desa Pasir Jambu, Kampung Sinar. Oh, desa Pasir Jambu juga. Oke. Iya. Dan kita kan membawa sembako. Oke. Tapi di belakang sembako, ini ada yang menarik nih, ada kursi roda. Ya. Kursi roda yang disiapkan juga Pak Kapolres. Betul. Nah, betul. Jadi kita siapkan kursi roda. Kebetulan di sini ada masyarakat yang mengalami cacat ya. Ketika kecil itu informasinya kecelakaan karena olahraga. Oke. Kemudian tidak bisa berdiri sehingga membutuhkan kursi roda. Oke. Nah, kita mendeteksi ini dari para Babin Kamtibmas melaporkan kepada kita. Akhirnya kita hari ini mendatangi dan akan memberikan bantuan kursi roda untuk memudahkan kehidupan desa sehari-hari. Yang bersangkutan belum tahu. Belum tahu. Nah, Belum tahu. Ya, kita Ini luar kita biasa nih. surprise. Coba kita lihat. Ini masyarakat penerima bantuan. Bukan hanya sembako yang disiapkan, tapi dari Pak Kapolres memberikan sesuatu yang mengejutkan. Itu apa? Itu adalah kursi roda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Bu. Ibu. Ada Pak Kapolres, Bu. Bu, Abdi, Kapolres Bandung, ya, Aldi. Ini bersama rekan-rekan ya, dari Jakarta. Halo Ibu. Kami mendapat informasi katanya keluarganya ada yang membutuhkan kursi roda. Jadi saya dapat info dari Pak Babin Kamtibmas ini, ada warga yang katanya membutuhkan. Nah, maka kita hari ini hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat. Ya. Oke, boleh lihat adiknya? Di dalam? Oke, yang mana boleh ketemu nggak? Ya, boleh Bapak. Oh, kami boleh masuk ya? Izin. Oke, kita coba masuk. aja. Oh, masih terbaring tempat tidur. Assalamualaikum. Oke. Abdi, Aldi, Kapolresta Bandung. Sana Mina. Yudi. Oh, Kang Yudi ya? Iya. Kang Yudi keadaannya gimana? Ini tuh udah 20 tahun, Pak. Lumpuh kayak gini, ini kakinya udah kecil gini. Awalnya main bola. 20 tahun. 20 tahun dari kelas 6 SD. Oh. Dari kelas 6 SD. Saya kembarannya, saya kakaknya. Oh, kemarin. Oh, iya, mirip ya. Kemarin ya. Siapa namanya? Yudi ya? Yudi. Ini karena main bola Mas Yudi? Iya, main bola, jatuh. Jatuh. Retak tulang ekor. Selama ini pingin ini nggak? Pingin punya kursi roda nggak? Pingin, belum terrealisasi? Ya, belum kesampaian? Dari dulu ya pengen mandi susah, pengen keluar susah, pengen berjemur susah, harus digondeng-gondeng. Kalau pakai kursi roda kan gampang ya. Belum Pak. bisa beli ya? Iya, belum bisa. Oke. Ya. Ini ada saya bawakan oleh-oleh ya. Nih. Coba Mana? dibawa masuk, Pak. Wow. Nah, ini kursi roda ya.
nanti bisa dibuka, ya, bisa digunakan. Jadi kalau berjemur nanti Yudinya gampang, ya. Seneng ya? Nah. Kang Yudi, ini dia kursi rodanya. Ayo. Oh, nah. Kang Yudi ya senyum ya. Kang Yudi senyum. Dapat kursi roda. Kang Yudi ya, ini nanti bisa digunakan ya, dimanfaatkan bisa untuk berjemur, bisa untuk ya melihat-melihat di luar ya. Ya. Seneng ya? Oke, salaman dulu. Kang. Terima kasih sama Bapak Kapolres Ya. untuk kursi rodanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sehat ya Kang ya. Amin. Semoga sehat ya Teh ya. Iya. Teh. Dan bawa ini juga, Ya. ada sembako juga. Jadi Yudi, Teh, kan pemerintah sekarang ada program gerakan pangan murah. Iya. Cuman karena Kang Yudi nggak bisa datang ke Polsek ya. Nah, ini kami antar ke sini ya. Gratis kita kasih ya. Oke? Ya, ini telur yang ditampi. Nah, beras juga. Nah, ini ada berasnya. Ya, semoga bermanfaat ya. Teh Satu ya. lagi tadi mana berasnya? Ada ya, udah lihat lagi. Oke. Ya. Yang udah semangat ya. Ya, semangat harus bahagia. Ya, semangat bahagia supaya bisa lekas sembuh normal ya. Ya. Yang penting bahagia. Ya. Hari ini kita semua di Kabupaten Bandung berkolaborasi bersama-sama ya untuk membantu meringankan masyarakat. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak Ya. Kapolres sama kakak-kakak semua. Ya. Semoga bermanfaat, semoga rezekinya ditambah, dilipat gandakan oleh Allah. Semoga sehat selalu, Amin. lancar. Terima kasih. Oke. Kang Yudi semangat ya. Ya. Oke. Ya, semangat. Sehat-sehat Kang Yudi ya, Teh. Ya,